Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulun bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan karunia dan rahmatnya kita diberi kesehatan dan kita pula diberikan kelancaran saat berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian sholawat teriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat RC Education, di sore yang berbahagia ini, di sore yang cerah ini, saya akan menyampaikan sedikit kultum singkat saya yang berjudul Syukur dan Sabar di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7 bahwasanya wa itta'azzanna rabbakum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, maka pasti aku akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka azabku sangat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka di dalam ayat ini sudah jelaskan bahwasanya barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih, terhadap rezeki yang Allah kasih kepada kita, terhadap apapun itu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, maka kita sebagai seorang mukmin sudah sepatutnya untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena banyak sekali dampak-dampak yang timbulkan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita diberikan rasa puas dan rasa cukup terhadap segala sesuatu yang Allah kasih ke kita. Dapat kita bayangkan bagaimana kalau kita sering melihat tetangga kanan kiri, sering melihat orang lain yang nikmatnya lebih di atas kita, namun kita hiasi dengan perasaan iri, perasaan tidak cukup, maka akan hilanglah rasa syukur kita. Maka dengan rasa syukur ini, kita bisa yang namanya untuk merasa cukup terhadap nikmat yang Allah kasih kepada kita. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kita mencapai ketenangan batin. Dan apabila kita sudah cukup terhadap yang Allah kasih kepada kita, maka batin kita akan tenang. Batin kita tidak akan yang namanya tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, karena kita sudah cukup terhadap nikmat yang Allah kasih kepada kita. Allah berikan kita kedua tangan, Allah berikan kita kedua kaki. Maka sudah sepatutnya kita gunakan untuk di jalan yang seharusnya. Karena bersyukur bukan hanya dengan mengucapkan hamdalah, bukan hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Namun, bersyukur yang sebenar-benarnya adalah mempergunakan apa yang sudah Allah kasih kepada kita sesuai apa yang Allah inginkan. Contohnya Allah memberi kita kedua tangan, maka kita gunakan tangan ini untuk berdoa kepada Allah. Kita gunakan tangan ini untuk di jalan yang seharusnya. Begitu pula dengan kaki kita. Kaki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan untuk berjalan di tempat yang seharusnya, bukan berjalan di tempat yang tidak diridhoi Allah. Maka cara kita bersyukur sebagai seorang mukmin adalah dengan mempergunakan karunia yang sudah Allah kasih kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua ada sabar. Seseorang yang sabar pasti akan dibahiasi dengan yang namanya ketenangan batin. Karena segala musibah, segala ujian yang Allah kasih kepada dirinya, ia selalu yakin bahwasanya di balik musibah tersebut pasti ada hadiah yang Allah selipkan di dalamnya. Maka dikatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah bahwasanya innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka syukur dan sabar ini adalah dua pondasi tonggak keimanan seseorang. Ibaratkan syukur dan sabar ini, kedua ini adalah sayap bagi orang mukmin. Dapat kita bayangkan, seekor hewan
yang mempunyai sayap, apabila satu sayapnya saja patah, pasti dia tidak akan bisa terbang. Begitu juga dua senjata yang dimiliki oleh orang mukmin, yaitu sabar dan syukur. Apabila dua-duanya sudah lengkap, maka ia akan bisa terbang. Ia akan mencapai yang namanya ketenangan batin. Maka di bulan yang penuh keistimewaan ini, di bulan yang penuh barokah ini, di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita dan selalu bersabar terhadap musibah-musibah yang Allah titipkan kepada kita. Dan kita yakin bahwasannya di balik kesabaran itu ada hadiah yang Allah selipkan di dalamnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang bisa melaksanakan kedua perintah ini. Saya tutup, semoga apa yang menjadi penyampaian saya hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan, itu murni datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.